Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan paling responsif menanggapi kamu semua di tiga sosial media, di channel YouTube Zodiak Harian, di Instagram @ramalan_zodiakmu, dan di Facebook fanspage Zodiak Harian yang fotonya seperti ini semua. Oke, kali ini kita berada di hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020. Seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak harian yang urut-urutannya seperti biasa dan masih akan tetap seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya shuffle sebelumnya untuk bisa lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini Selasa 21 Juli tahun 2020 untuk kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di hari Selasa ini tanggal 21 Juli tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Capricorn, kalau daripada segi rezeki, daripada sisi keuangan atau segala hal yang bersifat materi, sepertinya di sini bisa dikatakan dalam kondisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, cukup untuk memenuhi tanggung jawab kamu terhadap diri kamu maupun terhadap keluarga kamu. Artinya segala bentuk kerja keras kamu untuk mencari rezeki itu bisa terlaksana dengan baik sebagai tanggung jawab terhadap diri kamu dan tanggung jawab terhadap keluarga kamu. Jadi kalau daripada segi keuangan atau daripada segi rezeki, di sini di hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020 tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Tetapi ada sedikit permasalahan memang daripada segi pikiran maupun daripada hubungan asmara kamu. Kenapa kok hal ini bisa terjadi? Karena sepertinya di dalam kondisi hubungan asmara kamu merasakan kelelahan. Dalam kondisi hubungan asmara kamu sepertinya merasa capek dan merasa kok seperti tidak dihargai oleh pasangan kamu. Maka dari itu terkadang kamu ingin menyerah tetapi tidak bisa. Yang ada apa? Yang ada malah kamu malah dalam kondisi yang hanya bisa berpasrah dengan keadaan. Kalau seandainya hubungan ini bisa dipertahankan, maka kamu akan mempertahankan. Tetapi jika tidak, ya maka kamu akan berusaha mencari cara lain. Bagaimana cara mempertahankan suatu hubungan. Dan terkadang memang kamu berusaha terlihat untuk menciptakan suasana yang harmonis di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Tetapi terkadang rasa achievement atau penghargaan daripada pasangan kamu terkait usaha kamu untuk mempertahankan suatu hubungan asmara ini kok rasa-rasanya masih belum bisa dihargai oleh pasangan kamu. Tetapi di sini yang luar biasa daripada zodiak Capricorn adalah walaupun kamu sering dikecewakan oleh pasangan kamu, tetapi kamu tidak pernah terpikirkan untuk meninggalkan. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu The Hanged Man dan di sini ada kartu Ten of Cup yang artinya di sini ada sebuah kabar gembira tetapi juga ada sebuah kabar yang kurang sedikit mengenakkan. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini kamu jangan terlalu banyak janji. Jangan terlalu menjanjikan hal-hal sesuatu terutama di dalam hubungan asmara kamu. Kalau kamu tidak sanggup untuk menepati apa yang kamu janjikan. Karena apa? Karena terkadang pasangan kamu ini kenapa kok menuntut kamu? Itu juga karena refleksi daripada diri kamu sendiri. Kamu terlalu banyak menjanjikan kepada pasangan kamu, tetapi berapa yang kamu tepati? Tidak semuanya memang, tetapi di sini usahakan kalau kamu berjanji dengan pasangan, itu pastikan kamu bisa untuk menepati apa yang kamu janjikan. Jadi kalau kamu tidak bisa menepati ya lebih baik kamu nggak usah berjanji kalau kamu nggak yakin kamu itu bisa untuk menepati. Jadi untuk menghindari konflik yang mungkin akan terjadi di dalam kondisi hubungan asmara kamu yang berkaitan erat dengan janji berjanji atau menjanjikan sesuatu. Jadi kamu tidak merasa tertekan, tidak merasa tertuntut, dan kamu bisa lebih nyaman lagi ketika menjalani sebuah hubungan asmara. Ya bersyukurnya adalah pasangan kamu sudah mulai bisa mengerti kondisi kamu yang sampai dengan saat ini sedang dalam taraf untuk membangun sebuah sistem yang akan menciptakan kebahagiaan buat kamu di akhir bulan Juli tahun 2020. Tetapi sistem yang kamu bangun saat ini memang ada beberapa kelemahan.
Kelemahan yang pertama, kalau daripada segi keuangan, kamu masih dihadapkan dengan beberapa keperluan-keperluan yang sifatnya mengeluarkan uang yang banyak. Jadi di sini memang kalau untuk kondisi keuangan sendiri, kamu masih belum bisa menyimpan uang dengan jumlah yang besar. Karena apa? Karena ada beberapa keperluan yang penggunaan uangnya itu skalanya itu besar. Jadi di sini harus berhati-hati lagi daripada kondisi keuangan. Kemudian bicara soal pekerjaan ataupun usaha, ini sudah memasuki fase-fase krusial di dalam kehidupan kamu. Artinya kamu tidak bisa bermalas-malasan, tidak bisa berleha-leha, dan tidak bisa santuy. Karena apa? Karena di sini sepertinya tekanan daripada pekerjaan dan usaha kamu ini akan semakin besar. Jadi di sini usahakan untuk bisa lebih keras lagi di dalam bekerja. Walaupun memang penghasilan yang kamu dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tetapi setidaknya itu bisa menopang kondisi kehidupan kamu di tengah fase-fase sulit seperti saat ini. Apapun masalah yang kamu hadapi, usahakan kamu bisa tegar untuk menghadapi setiap persoalan yang kamu alami. Kemudian juga seperti yang di awal saya sebutkan tadi, jangan terlalu banyak berjanji jika kamu tidak bisa untuk menepati. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Selasa 21 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Queen of Swords dan di sini ada kartu Two of Cup. Yang di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Pisces, kamu harus bisa menyadari bahwa kamu itu berhak yang namanya mendapatkan sebuah kebahagiaan. Oleh karena itu, di sini kalau bisa kamu alami di dalam kehidupan kamu, kamu bisa menerapkan untuk bisa lebih peduli lagi terhadap diri kamu. Karena apa? Karena beberapa hari terakhir ini kok kesannya kamu itu tidak terlalu peduli dengan diri kamu sendiri. Kamu terlalu mempedulikan orang lain, terlalu peduli dengan orang lain, bahkan ketika orang lain itu jahat dengan kamu sekalipun, kamu masih terlalu mempedulikan dia. Tetapi di sini kamu juga berhak yang namanya mendapatkan sebuah kebahagiaan. Nah, di hari Selasa ini tanggal 21 Juli tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Pisces, memang kamu ada hal-hal yang positif. Memang di sini yang pertama adalah ada rasa sabar dan ikhlas yang ada di dalam diri kamu. Jadi ketika kemarin ada masalah dan sudah bisa diselesaikan, hal itu terjadi karena apa? Karena kamu kuncinya itu sabar dan ikhlas. Kamu sabar ketika menghadapi masalah dan kamu ikhlas ketika menerima masalah tersebut. Dan hasilnya kemarin masalah itu perlahan-lahan sudah mulai terselesaikan. Nah, sekarang saatnya kamu membuka lembaran baru di dalam kehidupan kamu. Supaya apa? Supaya kamu terhindar daripada masalah-masalah yang sifatnya sama, yang sifatnya berulang-ulang terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi jangan sampai nanti ketika memasuki fase-fase akhir bulan Juli, masalah itu akan muncul kembali. Jadi di sini usahakan untuk kamu bisa membuka lembaran baru yang lebih membahagiakan terhadap diri kamu. Dan kamu harus percaya bahwa setiap masalah yang datang, itu Tuhan Yang Maha Esa pasti itu datang kepada diri kamu untuk menolong kamu, untuk memberikan pertolongan kepada kamu dengan cara apapun, dengan perantara apapun yang saat ini sudah kamu temui. Dan kamu refleksikan diri, di beberapa hari yang lalu masalah-masalah kamu perlahan-lahan mulai terkikis dan mulai terselesaikan. Dan hal ini adalah hal yang positif buat kamu ketika kamu bisa sabar dan bisa ikhlas ketika menerima masalah, ketika menerima ujian, dan ketika menerima cobaan daripada Tuhan. Dan ingat, ujian, cobaan, masalah itu adalah untuk menaikkan derajat kamu. Supaya apa? Supaya kamu bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Manusia kalau tidak ditempa dengan ujian, tidak ditempa dengan masalah, maka dia akan begitu saja. Maka dari itu Tuhan memberikan kita masalah supaya apa? Supaya derajat hidup kita itu bisa naik. Dan ketika derajat hidup kita naik, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam menjalani sisa usia kita. Dan harus percaya terhadap hal tersebut. Kemudian kalau soal keuangan, untuk soal keuangan di hari Selasa ini tanggal 21 Juli tahun 2020 hampir dipastikan tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Artinya di sini kalau daripada segi keuangan berada dalam kondisi yang lancar, usaha juga dalam kondisi yang lancar, dari sisi pekerjaan pun juga sebenarnya ada dalam kondisi yang lancar. Tetapi memang kalau untuk hubungan asmara sebenarnya kalau buat kamu yang sudah menikah ya terutama,
sepertinya ada dalam fase-fase yang cukup baik, ada fase-fase yang cukup romantis, walaupun di sini saya katakan range persentasenya cuma 50%. Jadi di sini 50% buat kamu yang punya zodiak Pisces, daripada segi hubungan asmara itu dalam kondisi yang cukup baik daripada hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Artinya sifat saling menghargai, komitmen dan kesetiaan itu sangat bagus sekali di hari Selasa ini. Walaupun ada beberapa zodiak Pisces yang terutama yang belum menikah, ada sedikit permasalahan dengan pasangan yang kaitannya erat dengan sebuah komunikasi. Jadi sebenarnya masalah yang kamu hadapi ini hanya sebuah salah paham saja. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Selasa 21 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Ace of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Ten of Pentacles. Di hari Selasa ini tanggal 21 Juli tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Aries, daripada kondisi rezeki atau hal-hal yang kaitannya dengan materi sepertinya berada di dalam sebuah kondisi yang cukup. Artinya di sini daripada kondisi keuangan, daripada kondisi pekerjaan, maupun daripada kondisi usaha kamu di hari Selasa ini sepertinya berada di dalam tren yang positif. Nah, ketika berada dalam tren yang positif, kamu bukan hanya saja sekedar menerima, tetapi kamu juga harus memberi kepada mereka yang membutuhkan. Ketika tangan kamu di bawah meminta kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kelancaran daripada usaha dan rezeki kamu, maka kamu juga harus menyisihkan beberapa persen daripada apa yang kamu dapatkan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan bersedekah, semuanya akan melancarkan dan akan membuat usaha dan pekerjaan kamu menjadi lebih lancar lagi. Jadi di hari Selasa ini tanggal 21 Juli tahun 2020, secara rezeki, secara keuangan, secara usaha maupun secara pekerjaan di sini sangat lancar sekali, sangat bagus sekali buat kamu yang punya zodiak Aries. Dan terakhir, untuk masalah hubungan asmara, kamu harus bisa mengabaikan hal-hal yang negatif yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Artinya kamu harus bisa menciptakan sebuah energi yang positif yang bisa membahagiakan antara diri kamu dengan pasangan kamu. Jadi ketika ada hal-hal yang negatif, maka harus bisa kamu hilangkan supaya tidak menghambat, tidak mengganggu daripada kondisi hubungan asmara kamu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Selasa 21 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, ada kartu The Emperor dan ada kartu The Death. Kamu harus berhati-hati terutama terhadap lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kamu. Kenapa kok seperti itu? Karena di sini sepertinya ada beberapa pihak atau pihak-pihak eksternal maupun internal yang ada di dalam lingkungan kehidupan kamu yang sepertinya akan membawa dampak yang kurang baik bagi kehidupan kamu. Kalau di sini bisa saya katakan kamu hati-hati dengan lingkungan pertemanan kamu, hati-hati dengan lingkungan pekerjaan kamu, dan hati-hati dengan tetangga kanan kiri depan belakang kamu. Kenapa? Karena sepertinya mau sebaik apapun yang kamu lakukan, ketika dia sudah benci dengan kamu, maka dia tetap akan mencari-cari apa yang namanya kesalahan yang ada di dalam diri kamu. Jadi kamu nggak usah terlalu menghiraukan omongan-omongan mereka, fokus saja dengan kehidupan kamu. Toh juga kamu nggak minta makan sama mereka, nggak numpang hidup dengan mereka, kamu nggak usah memikirkan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Karena apa? Kalau kamu menyadari, kamu memikirkan hal-hal yang seperti itu, maka itu nanti akan menghambat langkah kamu di dalam penerapan kehidupan kamu. Oleh karena itu, kamu lebih baik fokus dengan tujuan kamu dan mengabaikan omongan-omongan negatif orang-orang yang memang ada di sekeliling kamu, bahkan orang-orang yang paling dekat dengan kamu. Jadi intinya di hari Selasa ini kalau bisa saya katakan, kamu harus bisa lebih terfokus lagi untuk menjalani apa yang menjadi rencana kamu. Karena apa? Karena semakin dewasa kamu, maka akan semakin banyak tuntutan di dalam kehidupan kamu. Nah, di hari Selasa ini apa yang menuntut kamu? Itu ada dua hal. Yang pertama, segi keuangan, kamu itu dituntut bisa menyimpan uang dengan baik supaya apa? Supaya bisa kamu investasikan untuk masa depan kamu. Dan yang kedua, daripada hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu ini harus menemui yang namanya sebuah kepastian, harus menemui yang namanya sebuah kejelasan. Supaya apa? Supaya bisa menciptakan hubungan yang harmonis dan membahagiakan antara diri kamu dengan pasangan kamu. Walaupun memang ada masalah,
tetapi usahakan untuk selalu terlihat baik-baik saja, walaupun sebenarnya yang terjadi sedang tidak baik-baik saja. Artinya ketika hubungan asmara kamu ada masalah, jangan terlalu dinampakkan. Karena apa? Kalau terlalu dinampakkan, maka seperti yang saya bilang tadi, orang-orang yang ada di sekeliling kamu ini akan tertawa dengan masalah yang kamu hadapi dengan pasangan kamu. Jadi ketika kamu bahagia, silahkan dinampakkan. Tetapi ketika kamu ada masalah, tolong jangan terlalu dinampakkan. Karena apa? Karena akan ada banyak guguk seperti itu yang di sekeliling kamu yang akan berbahagia dengan permasalahan yang kamu hadapi. Jadi kamu harus fokus dengan tujuan kamu dengan mengabaikan omongan-omongan yang sekiranya membuat kamu terhambat. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu The Devil. Dan kemudian di sini ada kartu King of Swords. Oke, sepertinya Taurus dengan Gemini berada di dalam satu frekuensi ya, auranya aura merah kehitam-hitaman. Tetapi di sini saya mencoba menilik daripada hal yang positif. Jadi supaya tidak terjadi suatu clash yang ada di dalam pikiran kamu gitu ya. Oke, walaupun sebenarnya ada sisi negatifnya, tetapi di sini saya akan lebih memblow up daripada sisi positif daripada kamu yang punya zodiak Gemini, supaya secara psikologis ini bisa mempengaruhi kehidupan kamu dan mempengaruhi pikiran kamu. Oke, di sini buat kamu yang punya zodiak Gemini, kamu harus bisa yang namanya mengendalikan emosi. Emosi seperti terlalu kecewa, kemudian terlalu bersedih, ini harus bisa kamu hindari. Karena apa? Kalau kamu terlalu emosi, maka kemampuan terbaik yang ada di dalam diri kamu ini akan tertutupi. Maka dari itu usahakan di hari Selasa ini memang ada beberapa pihak, ada beberapa hal yang memang sepertinya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tetapi usahakan kamu harus tetap bisa yang namanya kontrol emosi. Kendalikan emosi, rasa kecewa, rasa sedih itu memang harus bisa dikendalikan. Karena apa? Kalau kamu terlalu kecewa, kamu terlalu sedih, maka apa yang terjadi? Output kamu di dalam menjalani aktivitas kamu itu akan terganggu. Oleh karena itu, usahakan untuk bisa lebih yang namanya mengendalikan emosi. Yang pertama adalah lupakan hal-hal yang sudah terjadi. Hal-hal yang sudah terjadi ketika itu adalah sebuah kesalahan, ya lupakan saja daripada membuat kamu terbebani. Akan tetapi jika kamu mau mengingat, jadikan itu sebagai referensi supaya tidak melakukan sebuah kesalahan yang sama. Jadi kamu nggak usah terbebani dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi yang kamu buat di hari kemarin. Usahakan untuk fokus dengan hari ini, untuk tetap berjalan di tengah jalur kamu dan buat sebuah perencanaan yang matang untuk selalu tetap berpikir optimis menjalani kehidupan kamu. Jadi usahakan seperti itu di hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020 ini. Kemudian perihal soal rezeki. Soal rezeki di situ ada kartu King of Swords yang artinya memang kalau daripada segi rezeki, segi pekerjaan maupun daripada segi usaha sebenarnya tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup serius ya, tidak ada permasalahan yang cukup berarti ya. Artinya walaupun pengeluaran di hari ini agak cenderung banyak, tetapi hal itu tidak mengganggu kondisi cash flow daripada finansial kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara juga kamu harus bisa menciptakan suasana yang netral, suasana yang harmonis. Artinya suasana yang harmonis ini jangan dirusak dengan hal-hal yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu dengan pengendalian emosi. Jadi pengendalian emosi ini juga harus kamu terapkan di dalam kondisi hubungan asmara kamu supaya tidak tercipta sebuah permasalahan yang skalanya membesar. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Wheel of the Fortune dan ada kartu Pack of Pentacles. Di sini sebenarnya cukup positif sekali buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Selasa ini. Karena apa? Karena di sini kalau bisa saya katakan daripada segi rezeki, kondisi kamu sedang berada di dalam kondisi yang cukup baik. Artinya daripada kondisi rezeki, daripada kondisi usaha maupun daripada kondisi pekerjaan kamu, di sini sepertinya perputarannya adalah perputaran yang cukup positif. Artinya di sini apa yang kamu usahakan, apa yang kamu kerjakan itu bisa sebanding lurus dengan apa yang kamu dapatkan daripada kondisi keuangan ataupun daripada kondisi rezeki yang sifatnya materi. Jadi di sini memang kalau daripada hal yang bersifat materi itu sangat baik sekali buat kamu yang punya zodiak Cancer. Seperti yang sudah saya katakan di awal,
menjelang pertengahan akhir dan akhir bulan Juli, kondisi rezeki kamu akan berada di dalam kondisi yang cukup baik. Dan di hari ini, kondisi keuangan kamu, kondisi rezeki kamu, kondisi pekerjaan kamu, itu berada di dalam kondisi yang sangat atau cukup baiklah, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi memang ada permasalahan lagi. Permasalahannya adalah pengelolaan. Nah, pengelolaan keuangan ini yang harus bisa kamu pelajari lebih dalam lagi. Supaya apa? Supaya kamu tahu kondisi keuangan kamu ini kamu gunakan untuk apa. Nah, bergeser ke yang lainnya, masalah hubungan asmara memang masih menjadi suatu big priority daripada diri kamu. Nah, masalah hubungan asmara ini memang masih belum menemukan titik temu daripada penyelesaian masalah yang kamu hadapi dengan pasangan kamu. Jadi antara kamu dengan pasangan kamu itu sepertinya apa ya, sering berdebat dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan gitu loh. Jadi artinya ketika ada masalah itu selalu adu adu argumentasi, adu pemikiran, dan merasa aku yang paling benar. Iya, aku yang paling benar, kamu salah. Jadi seperti itu. Jadi hal ini terkadang yang membuat antara hubungan asmara kamu dengan pasangan itu agak sedikit selek, ada sedikit terdistraksi dengan hal-hal yang seperti itu karena saling menuntut aku yang paling benar. Padahal ketika bisa ditelisik masalah ini lebih jauh lagi, sebenarnya kesalahannya itu ada di diri kamu dan di diri pasangan kamu. Jadi nggak usah merasa sok yang paling benar, lebih baik berpikir solusinya tanpa harus merendahkan satu sama lain. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Knight of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Hermit. Buat kamu yang punya zodiak Leo, kamu harus bisa yang namanya memanajemen masalah keuangan. Kenapa kok memanajemen yang namanya masalah keuangan? Walaupun kondisi keuangan kamu berada di dalam kondisi yang cukup lancar, tetapi kalau kamu tidak bisa mengelola keuangan, tidak tahu penggunaan uang kamu itu kamu pergunakan untuk apa, ya nanti kamu akan berada dalam situasi yang kegelapan, di dalam kondisi finansial. Oleh karena itu, ketika di dalam situasi transisi seperti ini, apa yang paling penting kamu lakukan yaitu pengelolaan keuangan. Jadi kamu itu tahu uang kamu itu dipergunakan untuk apa, digunakan untuk apa, hasilnya apa, itu harus jelas. Jadi hal ini memang sangat vital sekali buat kamu yang punya zodiak Leo daripada segi kondisi keuangan. Kemudian daripada kondisi pekerjaan, daripada kondisi usaha, memang di tengah kondisi yang seperti ini secara usaha memang fluktuasinya agak menurun karena terdampak ini dan terdampak itu. Tetapi di sini memang kamu harus terus bisa mencari lentera yang bisa menerangi pekerjaan kamu, yang bisa menerangi usaha kamu supaya tetap survive di tengah kondisi yang seperti ini. Dan ini memang harus bisa menguras energi, menguras pikiran daripada diri kamu untuk bisa tetap survive di tengah kondisi yang seperti ini. Jadi daripada sisi pekerjaan, daripada sisi usaha, memang sedikit terdampak ya, tetapi di sini kamu masih tetap bersemangat karena kamu menyadari banyak sekali tanggung jawab yang ada di dalam diri kamu untuk bisa kamu penuhi. Jadi di sini kamu tetap bisa survive dengan kondisi yang seperti ini. Kemudian daripada sisi hubungan asmara dengan pasangan, buat kamu yang punya zodiak Leo, sepertinya di hari Selasa ini tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Artinya kamu bisa mendengarkan permasalahan daripada pasangan kamu, dan pasangan kamu bisa mendengarkan apa yang menjadi masalah kamu. Jadi rasa saling mendengarkan satu sama lain ini yang membuat hubungan asmara kamu di hari Selasa ini berada di dalam sebuah kondisi yang positif. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu King of Wands dan kemudian di sini ada kartu King of Cup, yang di sini artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Virgo, sepertinya kamu berada di dalam kondisi yang sebenarnya bisa dikatakan cukup bagus, yang bisa dikatakan cukup oke lah seperti itu. Karena apa? Kamu di hari Selasa ini sepertinya kamu melakukan segala sesuatu itu dengan penuh pertimbangan. Nah, ketika kamu melakukan segala sesuatunya itu dengan penuh pertimbangan, maka apa yang terjadi?
mental kamu akan terbentuk menjadi mental yang kuat. Jadi kamu selalu siap dalam menghadapi berbagai situasi yang sebenarnya bisa dikatakan sulit di dalam kehidupan kamu. Tetapi juga di sisi yang lain, karena Virgo ini orang yang rapuh, terkadang dia merasa sedih, merasa kecewa, merasa merasa tertekan, itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi bagaimana dengan caranya kamu bisa mengelola kesedihan kamu, mengelola kekecewaan kamu, supaya apa? Supaya tidak terlalu dominan di dalam kehidupan kamu. Jadi memang perlu pertimbangan yang lebih dalam menjalani sebuah kehidupan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Kemudian daripada sisi pekerjaan sih sebenarnya kamu masih tetap menjaga asa, menjaga semangat kamu, dan tetap berharap bahwa apa yang kamu lakukan ini akan mendatangkan kebaikan yang ada di dalam diri kamu maupun keluarga kamu. Jadi walaupun banyak tekanan dalam pekerjaan kamu tetap bersemangat untuk melakukan segala sesuatunya menjadi yang terbaik, karena kamu yakin segalanya pasti akan indah pada waktunya. Dan hal ini sangat baik sekali buat kamu yang punya zodiak Virgo, untuk bisa punya keyakinan bahwa proses itu harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau Daripada segi keuangan sih sebenarnya buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Selasa ini berada dalam kondisi yang cukup berada di ujung tanduk ya. Maksudnya di ujung tanduk tuh tapi dia nggak jatuh. Jadi cuma ada di ujung saja, karena ini sudah mulai hampir memasuki fase akhir bulan Juli tahun 2020. Jadi kondisi keuangan kamu ini sudah mulai mengempis. Nah, maka dari itu perlu pengelolaan yang lebih baik lagi di tengah dana yang terbatas di dalam kondisi finansial kamu. Kemudian kalau daripada sisi hubungan asmara di hari Selasa ini, tidak terlalu ada sebuah permasalahan, tidak terlalu ada sebuah hal-hal yang konkret yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Memang masalah komunikasi harus dipertingkat lagi, harus lebih intens lagi supaya menghindari yang namanya masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Five of Wands, Two of Swords. Artinya memang ada sebuah kekacauan yang terjadi di beberapa hari terakhir ini, dan itu harus kamu terima dan itu harus kamu sadari. Nah, kekacauan ini kan sebenarnya kompleksitasnya cukup besar ya, karena di sini merupakan pencampuran dari berbagai permasalahan yang kamu hadapi. Permasalahan yang pertama adalah permasalahan keuangan. Kita tidak munafik bahwa Libra sedang mengalami sebuah kondisi yang dimana daripada kondisi keuangan itu berada di dalam kondisi yang angin-anginan, kadang hangat, kadang dingin, kadang stres. Jadi seperti itu kondisi yang terjadi di dalam kondisi keuangan zodiak Libra itu sendiri. Kemudian yang kedua, kejelasan daripada pekerjaan dan usaha. Sepertinya apa yang dilakukan oleh zodiak Libra ini kok sepertinya tidak menemui yang namanya sebuah kepastian. Jadi hal ini yang menyebabkan semuanya bercampur aduk menjadi satu, maka terjadilah sebuah kekacauan di dalam kehidupan zodiak Libra itu sendiri. Dan yang ketiga, daripada hubungan asmara, Libra selalu berusaha terlihat baik dengan pasangannya, selalu berusaha untuk mengayomi pasangannya, menenangkan pasangannya. Tetapi apa yang terjadi? Pasangannya justru malah tidak menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh zodiak Libra di dalam sebuah hubungan asmara. Jadi hal ini yang menyebabkan Libra berada di dalam kondisi yang serba bingung. Mau berbuat baik salah, berbuat buruk apalagi. Jadi apa yang harus dilakukan itu kok sepertinya tidak tahu arah. Jadi apa yang dilakukan Libra di hari Selasa ini sepertinya abstrak dan absurd, nggak terlalu jelas. Maka dari itu kamu harus bisa memperjelas apa yang menjadi maksud dan tujuan kamu di hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020 ini. Ketika tujuan kamu itu jelas, maka semuanya juga akan nampak jelas, tidak akan nampak kacau, tidak akan nampak campur aduk. Maka dari itu kamu harus bisa mempertegas garis antara tujuan kamu dengan apa yang kamu lakukan. Jadi di hari Selasa ini kamu harus bisa mempertegas apa yang menjadi tujuan kamu di dalam tiga hal tadi: pekerjaan, keuangan, dan hubungan asmara. Ketika hal itu bisa kamu pertegas, maka yang terjadi di dalam kehidupan kamu nantinya tentu akan membawa dampak yang positif terhadap diri kamu. Intinya di hari Selasa ini tanggal 21 Juli tahun 2020 kamu harus bisa mempertegas apa yang menjadi maksud dan tujuan kamu. Oke?
Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Selasa 21 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Six of Cup dan kemudian di sini ada kartu Ace of Swords yang di sini artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini memang kamu punya hati yang besar untuk bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pasangan kamu. Artinya di sini walaupun kamu dibikin emosi oleh pasangan kamu, dibikin marah oleh pasangan kamu, juga kamu bisa memaafkan hal itu. Walaupun memang di sini kita akui bersama, buat kamu yang punya zodiak Scorpio, kamu itu punya ego yang cukup besar. Tetapi di hari Selasa ini tanggal 21 Juli tahun 2020, kamu bisa meminimalkan ego kamu. Kamu bisa mengendalikan ego kamu. Walaupun kamu sebenarnya ingin marah dengan pasangan, ingin emosi dengan pasangan, tetapi di sini kamu bisa mengendalikan ego kamu supaya tidak tercipta situasi yang chaos di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Dan hal ini sangat positif sekali buat kamu yang punya zodiak Scorpio daripada hubungan asmara untuk menghindari masalah-masalah yang terjadi di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Kemudian juga untuk masalah perasaan, di sini sepertinya kamu bisa lebih lost doll lagi, nggak rewel. Karena apa? Karena sepertinya kamu sudah mulai mengikuti alur apa yang menjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu nggak terlalu terbebani dengan masalah-masalah yang kamu hadapi. Karena apa? Karena seringnya masalah itu datang sehingga kamu merasa masalah ini adalah hal yang biasa, sehingga kamu terbiasa hidup berdampingan dengan yang namanya masalah. Jadi masalah yang saat ini sedang kamu hadapi walaupun berat, tetapi tidak terlalu membebani diri kamu, sehingga hal ini bisa dikatakan kamu cukup bisa melalang buana dengan bebas seperti seekor raja wali dengan tatapan yang tajam, fokus untuk menerkam mangsa dan menyelesaikan masalahnya. Jadi hal ini sangat baik sekali walaupun kamu seekor kalajengking, tetapi di sini analoginya kamu seperti seekor burung raja wali. Kemudian daripada sisi keuangan, daripada sisi rezeki, ada kartu Six of Cup yang artinya memang kamu berada di dalam kondisi yang cukup bagus juga, di dalam kondisi keuangan, di dalam kondisi pekerjaan dan sebagainya. Walaupun berdampingan dengan masalah tadi, saya katakan ternyata di dalam kondisi keuangan kamu berada di dalam sebuah rekor yang sangat bagus. Artinya track yang lurus, track yang sangat bagus. Artinya di sini kamu menerima lebih, kamu juga harus bisa memberi lebih. Ada uang yang kamu terima, maka juga harus ada uang yang bisa kamu sedekahkan. Supaya apa? Supaya lebih mempermudah urusan-urusan kamu dengan yang kaitannya materi, dengan yang kaitannya dengan rezeki. Maka ketika hal ini bisa terjadi, maka kondisi keuangan kamu bisa dikatakan akan sangat ramai lancar sekali. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020. Kemudian yang terakhir saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Five of Cup dan kemudian di sini ada kartu Queen of Swords. Nah, ini sepertinya berbanding terbalik dengan zodiak Scorpio. Nah, seperti yang sudah saya katakan, secara keuangan oke, diakui memang kamu pemasukan cukup banyak. Tetapi kalau tidak ada sebuah pengelolaan, maka apa yang terjadi? Nah, ini masuk 5, tetapi pengeluarannya itu 3. Jadi kamu hanya menyimpan 2. Nah, seperti itulah analogi sederhananya. Maka dari itu kamu kan agak bingung nih karena belum cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Dan di sini memang harus diakui di beberapa hari terakhir ini pengeluaran kamu akan cenderung banyak. Nah, maka dari itu penggunaan uang, pengelolaan keuangan, manajemen keuangan itu sangat penting sekali. Nah, di sini kan sepertinya kamu sudah mulai menyadari nih, aduh duit sudah mulai tipis nih, kebutuhan belum terpenuhi semua. Maka dari itu memang perlu yang namanya memeras energi, memeras pikiran lagi untuk bisa memanfaatkan uang yang saat ini ada untuk memenuhi kebutuhan kamu setidaknya sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2020. Ya katakanlah nggak usah sampai akhir bulan Juli 2020 lah. Katakanlah sampai besok hari Minggu. Nah, selama 1 minggu ke depan kamu akan dipusingkan dengan mengelola dana yang saat ini kamu miliki. Walaupun tidak menutup kemungkinan nanti ketika di dalam usaha kamu ada sebuah kelancaran, di usaha kamu ada sebuah hal yang cukup ajaib yang bisa melancarkan rezeki kamu dari arah yang tidak terduga, itu nanti akan lain cerita lagi. Akan tetapi kalau kita fokus secara spesifik di hari Selasa ini tanggal 21 Juli tahun 2020, sepertinya kamu harus
memanajemen, harus mengatur kondisi keuangan yang saat ini kamu miliki. Jadi hal ini memang cukup menguras pikiran, tetapi hal ini cukup bisa dijadikan sebuah seni di dalam mengatur keuangan. Kemudian kalau daripada segi usaha maupun pekerjaan sebenarnya sih cukup di atas angin ya. Karena apa? Karena secara pekerjaan, secara rezeki itu berada dalam kondisi yang cukup bagus, berada dalam kondisi yang cukup bisa dikatakan cukup lumayan lah, katakanlah seperti itu. Walaupun di tengah masa-masa transisi seperti saat ini ada beberapa yang terdampak, tetapi di sini kamu sedang berusaha memperbaiki apa yang memang sepatutnya kamu perbaiki. Itu kalau daripada segi pekerjaan maupun daripada segi usaha kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, hubungan asmara sih sebenarnya walaupun antara kamu dengan pasangan kamu sedang berada di dalam sebuah masalah masing-masing ya, kamu dengan masalahmu sendiri, pasangan kamu dengan masalahnya sendiri, tetapi di sini keduanya bisa saling bertukar pikiran, bisa saling menyemangati, bisa saling memberi solusi daripada masalah-masalah yang dihadapi antara kamu dengan pasangan kamu. Sehingga di dalam kondisi hubungan asmara kamu bisa dikatakan memang tidak terlalu ada sebuah permasalahan, walaupun secara kehidupan kamu punya masalah kamu sendiri dan pasangan kamu punya masalahnya sendiri, tetapi hal ini tidak terlalu terdampak di dalam kondisi hubungan asmara kamu, karena kamu dan pasangan kamu bisa saling memberi solusi, bisa saling memberi nasihat, sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Dan hal ini akan tercipta sangat positif sekali, terutama di hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020. Resonate tidak resonate semua kembali kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya, yang mau request, silahkan tulis di komentar, pasti secara real time akan saya jawab. Dan yang mau personal reading secara pribadi melalui ramalan nama kamu secara gratis, bisa langsung DM di Instagram @ramalan_zodiakmu atau di Facebook fanspage Zodiak Harian. Untuk personal reading cukup dengan satu pertanyaan dan itu gratis atau dibayar dengan BPJS, bayar pakai jempol sama subscribe. Oke? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dining Pangasuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.